Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aryan Sahrambe akan menjelaskan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia saya yang berjudul Dance dan Pembentukan Kata. Dosen pengampu Juni Aida MPD, Biologi 1. Materi saya adalah kata, jenis kata, dan pembentukan kata. Apa itu kata? Kata merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat mengisi salah satu fungsi sintaksis, yang mana fungsi sintaksis tersebut adalah subjek, predikat, objek, keterangan dalam suatu kalimat. Contoh kata dalam kehidupan sehari-hari adalah makan, minum, mandi, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kata, kata asal dan kata jadian, dan pembentukan kata. Jenis kata dalam bahasa Indonesia. Jenis kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 10 bagian, yaitu 1. Nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Dan menurut wujudnya, kata benda dapat dibedakan menjadi A. Kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, handphone, dan lain sebagainya. Dan B. Kata benda abstrak, yaitu nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kata benda adalah dengan menambahkan yang ditambah kata sifat di belakang kata benda tersebut. Contohnya rumah yang besar dan batu yang keras. Yang kedua adalah verba atau kata kerja. Kata kerja atau verba merupakan suatu kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, dan terjadinya sesuatu. Ciri-ciri kata kerja adalah dengan kelompok kata, dengan ditambah kata sifat, atau dengan ditambah kata benda. Contohnya, berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Ciri-ciri dari kata sifat atau adjektiva tersebut dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, dan sekali. Dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Contoh adjektiva atau kata sifat tersebut yaitu rumah besar, pemandangan indah, dan meja kecil. Dan yang keempat yaitu adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan tersebut adalah kata yang menerangkan predikat atau verba suatu kalimat. Adverbia tersebut terbagi atas beberapa jenis, yaitu A. Adverbial kuantitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah. Contohnya banyak, sedikit, cukup, dan kira-kira. B. Adverbial limitatif. Adverbial limitatif tersebut menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Contohnya hanya, saja, dan sekedar. C. Adverbial frekuentif. Adverbial frekuentif tersebut menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu. Contohnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. C. Adverbial frekuentif. Adverbial frekuentif merupakan menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu. Contohnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. D. Adverbial kewaktuan. Adverbial kewaktuan ini menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktu terjadinya sesuatu. Contohnya baru dan segera. E. Adverbial kontrasif. Adverbial kontrasif ini menggambarkan pertentangan
makna kata atau hal yang dinyatakan sebelumnya. Contohnya, bahkan, malahan, dan justru. F. Adverbial keniscayaan. Adverbial keniscayaan merupakan menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya sesuatu. Contohnya, pasti dan tentu. 5. Pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain dalam struktur kalimat. Pronominal terbagi menjadi 3 dalam bahasa Indonesia, yaitu A. Pronominal persona, B. Pronominal petunjuk, dan C. Pronominal penanya. 6. Numeralia atau kata bilangan. Numeralia merupakan kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya sesuatu hal yang konkret atau orang, binatang, atau barang, dan konsep. 7. Konjungsi atau kata sambung. Kata sambung adalah kata yang tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Berikut ini adalah deskripsi mengenai kata hubungan atau kata sambung beserta dengan contohnya. A. Konjungtor koordinatif, yaitu yang memiliki contoh dan, serta, tetapi, atau sedangkan dan melainkan. B. Konjungtor korelatif, adapun contohnya yaitu baik maupun, tidak hanya tetapi juga, demikian sehingga, sedemikian rupa, dan sehingga. C. Konjungtor subordinatif, contohnya sejak, semenjak, sedari, jika, bila, agar, akan-akan, sebab, sehingga, dengan, dan bahwa. D. Konjungtor antarkalimat. Konjungtor antarkalimat memiliki contoh yaitu biarpun demikian, sekalipun demikian, sungguh pun demikian, sebaliknya, tetapi, sebelum itu, dan selanjutnya. 8. Preposisi atau kata depan. 8. Preposisi atau kata depan. Kata depan atau preposisi ialah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kata depan menunjukkan berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudah preposisi. Berikut ini adalah deskripsi preposisi atau kata depan dan contohnya. A. Preposisi berupa kata dasar, yaitu akan, bagaimana, demi, dengan, kecuali, pada, oleh, dan untuk. B. Preposisi berupa kata beerafiks, yaitu bersama, menjelang, menurut, menuju, dan terhadap. C. Preposisi yang berdampingan, yaitu daripada, oleh karena, sampai ke, sampai dengan, selain itu. D. Preposisi berkorelasi, yaitu antara, dan, dari, ke, dari, sampai, dengan, sejak, sampai. E. Preposisi dan nomina lokatif, yaitu di atas meja, ke dalam rumah, dari sekitar kampus. 9. Artikula atau kata sandang. Kata sandang atau artikula adalah kata yang membatasi makna nomina. Di dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis kata sandang atau artikula, yaitu A. Artikula yang bersifat gelar, B. Artikula yang mengacu pada makna kelompok, C. Artikula yang menominalkan. 10. Interjeksi atau kata seru. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan rasa hari pembicara untuk memperkuat ungkapan rasa hari seperti kagum, sedih, dan heran. Orang memakai kata tertentu di samping kalimat yang
mengandung makna pokok tersebut. Berikut ini merupakan jenis-jenis interjeksi dan contohnya. A. Interjeksi kekesalan, yaitu sialan, buset, dan keparat. B. Interjeksi kekaguman, yaitu aduhai, asik, dan amboi. C. Interjeksi kesyukuran, yaitu syukur dan alhamdulillah. E. Interjeksi keheranan, yaitu aduh, aih, ih, lo, dan F. Interjeksi kekagetan, yaitu astaga dan masya Allah. G. Interjeksi ajakan, yaitu ayo dan mari. H. Interjeksi panggilan, yaitu hai, hello, dan hello. I. Interjeksi simpulan, yaitu nah. Pembentukan kata. Pembentukan kata terbagi atas dua bagian, yaitu morfologi dan di luar morfologi. Pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi, sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Proses morfologi. Proses morfologi disebut cara pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain, di mana morfem di sini adalah fenom-fenom atau urutan fenom-fenom. Fenom yaitu tiap bunyi. Proses morfologi terbagi tiga, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi terbagi atas 9 bagian, yaitu prefiks, infiks, sufiks, simulfiks, konfiks, superfiks, interfiks, transfiks, kombinasi arfiks. Yang pertama adalah prefiks atau men. 1. Prefiks men berubah menjadi me jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal i, r, m, n, ng, w, dan y. Contoh, men ditambah lihat menjadi melihat, dan men ditambah rasa menjadi merasa. 2. Prefiks men berubah menjadi mem jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal b, p, dan f. Contoh, men ditambah bantu menjadi membantu, men ditambah pakai menjadi memakai, dan men ditambah fitnah menjadi menfitnah. 3. Proses men berubah menjadi men jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal d, t, c, z, sy, dan z. Contoh, men ditambah dengar menjadi mendengar, men ditambah tulis menjadi menulis, dan men ditambah cuci menjadi mencuci. Men ditambah jual menjadi menjual, men ditambah syarat ditambahkan menjadi mensyaratkan, dan men ditambah ziarah tambah i menjadi menziarahi. 4. Prefiks men berubah menjadi meng jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal a, i, u, e, o, g, n, dan k. Contohnya yaitu men ditambah ajar menjadi mengajar, men ditambah edit menjadi mengedit. Prefiks men. 5. Prefiks men berubah menjadi men jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal s. Contoh, men ditambah sewa menjadi menyewa. 6. Prefiks men. Prefiks men berubah menjadi menge jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang bersuku satu. Contoh, men ditambah bor menjadi mengebor. Prefiks pen. Prefiks pen memiliki almorf, yaitu pen, pem, pen, peny, peng, dan penge. Almorf tersebut merupakan variasi dari prefiks pen. Yang pertama, prefiks pen berubah menjadi p jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal
I, R, M, N, NG, W, dan Y. Contoh, pen ditambah panjat menjadi pemanjat, dan pen ditambah rasa menjadi perasa. Yang kedua, prefiks pen berubah menjadi pem jika diimbuhkan pada kata bentuk yang berfenom awal B, P, dan F. 2. Prefiks pen berubah menjadi pem jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal B, P, dan F. Contohnya, pen ditambah bantu menjadi pembantu, dan pen ditambah pakai menjadi pemakai. 3. Prefiks pen berubah menjadi pen jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal D, T, C, J, SY, dan Z. Contohnya, pen ditambah dengar menjadi pendengar, dan pen ditambah tulis menjadi penulis. Yang keempat yaitu prefiks pen berubah menjadi pen jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal S. Contohnya, pen ditambah sewa menjadi penyewa. 5. Prefiks pen berubah menjadi pen jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal A, I, U, E, O, G, H, dan K. Contohnya yaitu pen ditambah ajar menjadi pengajar, dan pen ditambah edit menjadi pengedit. 6. Prefiks pen berubah menjadi pen jika diimbuhkan pada dasar yang bersuku satu. Contohnya, pen ditambah pel menjadi pengepel, dan pen ditambah bor menjadi pengebor. Prefiks ber. Prefiks ber memiliki alomorf B, dan bel. Prefiks ber berubah menjadi B jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal R dan suku pertama ditutupi dengan ER. Contohnya, ber ditambah runding menjadi berunding, ber ditambah rebutan menjadi berebutan. Prefiks per. 1. Prefiks per berubah menjadi P jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal R. Contohnya, per ditambah redam menjadi peredam. 2. Prefiks per berubah menjadi pel jika diimbuhkan pada bentuk dasar ajar. Contohnya, per ditambah ajar menjadi pelajar. 3. Prefiks per memiliki alomorf T. Prefiks ter berubah menjadi T jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfenom awal R atau suku pertama ditutupi dengan R. Contohnya yaitu ter ditambah renggut menjadi terenggut. Prefiks di, ke, dan se. Prefiks di, ke, dan se tidak memiliki kaidah morfofonemik. Oleh karena itu, prefiks tersebut tidak mempunyai alomorf sebagaimana awalan lainnya. Awalan itu juga ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya yaitu di ditambah jemput menjadi dijemput, di ditambah kasih menjadi dikasih, dan di ditambah sayang menjadi disayang. Infiks. Infiks merupakan bentuk terkait yang diimbuhkan pada bentuk dasar pengimbuhannya ditempatkan di tengah atau di antara bentuk dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia antara lain L, M, R, dan IN. Contohnya yaitu L ditambah tunjuk menjadi telunjuk, R ditambah gigi menjadi gerigi, M ditambah guruh menjadi gemuruh, dan I ditambah kerja menjadi kinerja. Sufiks. Sufiks merupakan
bentuk yang diimbuhkan pada akhir bentuk dasar berupa an, kan, dan i. Contohnya yaitu an ditambah pikir menjadi pikiran, an ditambah marah menjadi marahan, dan kan ditambah tambah menjadi tambahkan. Yang selanjutnya gabungan awalan akhiran atau konflik atau simul fix. 1. Penggabungan awalan akhiran dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara. Penggabungan atau pengimbuhan yang dilakukan dengan bersamaan pada bentuk dasar gabungan awal itu dinamakan konfiks. Artinya bentuk dasar yang diimbuhkan awalan akhiran secara bersamaan itu tidak mempunyai tataran kata sebelumnya. Contohnya yaitu an ditambah tani menjadi pertanian. 2. Pengimbuhan awalan akhiran dalam bahasa Indonesia yang mempunyai tataran kata sebelumnya. Pengimbuhan ini dinamakan simul fix. Artinya, pengimbuhan awalan akhiran itu dilakukan secara bertahap, sehingga mempunyai tataran kata sebelum bentuk kompleks itu terwujud. Contohnya yaitu ditambah sama menjadi bersama, dan ditambah lagi an menjadi bersamaan. Pen ditambah tani menjadi petani, ditambah lagi dengan an menjadi pertanian, dan ditambah makan menjadi ditambah marah menjadi dimarah, ditambah lagi dengan i menjadi dimarahi. Selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi merupakan kata yang tidak mengalami perubahan makna karena pengulangannya bersifat fonologis, yang artinya bukan atau tidak ada pengulangan leksem. Contohnya dada, pipi, paru-paru, dan lain sebagainya. Reduplikasi dasar men dan pen. Reduplikasi ini ketika kata dasar men adalah reduplikasi n, tetapi pada menggandakan dasar di mana konsonan awal telah luluh. Simbol R mewakili penuh dasar reduplikasi tersebut. Contohnya yaitu men ditambah bagi menjadi membagi. Yang selanjutnya adalah bagian reduplikasi. Reduplikasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu dwipurwa, dwilingga, dwilingga salin suara, dwiwasana, dan trilingga. Yang pertama dwipurwa. Dwipurwa yaitu pengulangan suku pertama pada leksem dengan pelemahan vokal. Contohnya yaitu tetangga, lelaki, dan sesama. Yang kedua adalah dwilingga. Dwilingga yaitu pengulangan leksem, yang mana contohnya adalah pagi-pagi. Dan yang ketiga adalah dwilingga salin suara. Dwilingga salin suara yaitu pengulangan leksem dengan variasi penom, yang mana contohnya mondar-mandir dan pontang-panting. Yang keempat adalah dwiwawasana. Dwiwawasana yaitu pengulangan bagian belakang leksem, yang mana contohnya pertama-tama, sekali-kali. Dan yang kelima adalah trilingga. Trilingga merupakan pengulangan onomatope 3 kali dengan variasi penom. Contohnya yaitu cas, cis, cus, dak, dik, duk, dan dar, der, dor. Ciri-ciri perbedaan kompositum atau paduan leksem. Yang pertama yaitu ketersisipan. Ketersisipan adalah di antara komponen-komponen kompositum tidak dapat disisipkan apapun. Contohnya buta warna dan
tunasusila. Yang kedua adalah ketaterluasan, yaitu komponen kompositum itu masing-masing tidak dapat diafiksasikan atau dimodifikasikan perluasan bagi kompositum hanya untuk semua komponennya sekaligus. Contohnya yaitu kereta api menjadi perkereta-apian. Selanjutnya adalah luar proses morfologis. Luar proses morfologis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah akronim, yang kedua abreviasi, yang ketiga abreviakronim, yang keempat kontraksi, dan yang kelima adalah clipping. Abreviasi yaitu proses penanggalan salah satu beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata istilah lain. Ini untuk observasi adalah pemendekan, sedangkan hasil prosesnya disebut kependekan. Contohnya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jenis-jenis kependekan yaitu yang pertama adalah singkatan. Singkatan yaitu salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf. Contohnya KKN atau Kuliah Kerja Nyata, DKI atau Daerah Khusus Ibu Kota. Penanggalan yaitu proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Contohnya prof atau profesor. Yang kedua adalah akronim. Akronim yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Adapun contoh dari akronim adalah FKIP atau FKIP dan bukan FKIP. 3. Penggalan. Penggalan adalah pemendekan yang dilakukan dengan cara memotong sebuah leksem hingga tersisa 1 atau 2 silabel atau suku kata yang seluruhnya dapat diucapkan dengan nyaman secara fenotik. Proses ini dapat kita sebut dengan proses penggalan kata karena sebagian leksem dihilangkan untuk mendapatkan bentuk yang lebih pendek dari lengkapnya. Adapun contoh dari penggalan adalah perpus atau perpustakaan, dok yang diambil dari kata dokter, dan pak dari bapak, dan brother, bro dari yang diambil dari kata brother. Yang ketiga, kontrasi. Kontrasi yaitu proses pemendekan yang meringkas leksem dasar atau gabungan leksem. Contohnya yaitu tak dari kata tidak dan takkan dari kata tidak akan. Yang keempat adalah lambang huruf, yaitu proses pemendekan lambang huruf. Lambang huruf yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih. Selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah proses morfemis yang menghubungkan dua morfem dasar atau pradasar menjadi satu kata. Yang dimaksud dengan komposisi ialah proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk kata. Adapun contoh dari komposisi yaitu lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit.
Selanjutnya adalah derivasi balik. Derivasi balik yaitu proses pembentukan kata bahwasanya membentuknya berdasarkan pola-pola yang ada tanpa mengenal unsur-unsurnya. Akibatnya terjadi bentuk yang secara historis tidak diramalkan. Contohnya yaitu kata mungkir dalam dipungkiri yang dipakai orang karena mengira bentuk itu merupakan pendanan pasif dari memungkiri, atau padahal kata pungkir tidak ada. Yang ada adalah kata mungkir. Terjadi pungkir menjadi mungkir didasarkan pada pola peluluhan penom dalam pasang menjadi memasang. Baiklah, sekian dari tugas ujian tengah semester saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam PPT ataupun cara saya menjelaskan dalam ujian tengah semester saya. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.